tarbiyah akliyah. Anak diberi kesempatan memperoleh pendidikan dan pengajaran yang mencerdaskan akal dan menajamkan otak. Dengan menerapkan sekaligus meninggikan akhlaknya, penanaman keikhlasan dalam menuntut ilmu, membantu anak tumbuh cerdas, kesabaran dalam proses transfer ilmu pengetahuan. Upaya itu akan membantu anak tumbuh cerdas dalam lingkup syukur dan terwujud dalam akhlak mulia baik dalam belajar maupun menyampaikan ilmunya. Kemudian ketiga, ada materi tarbiyah rohaniyah atau tarbiyah adabiyah. Anak diharapkan mampu menyempurnakan keluhuran budi pekerti atau al-akhlak al-karimah, atau artinya akhlakul karimah. Adapun pokok pendidikan yang harus diberikan kepada anak yaitu ajaran Islam yang secara garis besar dibagi menjadi tiga, yaitu ada pendidikan akidah, pendidikan ibadah, dan pendidikan akhlak. Untuk pendidikan akidah sendiri, pada kehidupan anak, dasar-dasar akidah harus terus-menerus ditanamkan pada diri anak agar setiap perkembangan dan pertumbuhannya senantiasa dilandasi oleh akidah yang benar. Hal ini dapat dilakukan dengan cara membiasakan anak mengucapkan kata-kata yang mengagungkan Allah seperti tasbih, istighfar, sholawat, dan doa-doa pendek. Kemudian ada pendidikan ibadah. Pendidikan ibadah sendiri hendaknya dikenakan sedini mungkin dalam diri anak agar tumbuh menjadi insan yang benar-benar takwa, yakni insan yang taat melaksanakan segala perintah agama dan taat pula dalam menjauhi segala larangannya. Kemudian ketiga itu ada pendidikan akhlak dalam rangka menyelamatkan dan memperkokoh akidah Islamiyah anak. Pendidikan anak harus dilengkapi dengan pendidikan akhlak yang memadai. Maka dalam rangka mendidik akhlak kepada anak-anak, selain harus diberikan keteladanan yang tepat, juga harus ditunjukkan bagaimana harus menghormati dan seterusnya. Lanjut, Pak. Untuk itu ada pelaksanaan pembelajaran pendidikan agama Islam pada anak usia dini. Yang pertama itu ada perencanaan. Pendidikan baik akan berusaha sedapat mungkin agar pembelajarannya berhasil. Salah satu faktor yang bisa membawa keberhasilan itu adalah membuat perencanaan sebaik mungkin, karena berfungsi untuk memberi guru pemahaman yang lebih jelas tentang tujuan pendidikan sekolah dan hubungannya dengan pengajaran yang dilaksanakan untuk mencapai tujuannya. Kemudian membantu guru memperjelas pemikiran tentang sumbangan pengajarannya terhadap pencapaian tujuan pendidikan. Kemudian menambah keyakinan guru atas nilai-nilai pengajaran yang diberikan dan prosedur yang dipergunakan. Lanjut, Pak. Metode merupakan cara yang paling efektif dan efisien untuk mencapai tujuan. Metode pembelajaran untuk anak usia dini hendaknya menantang dan menyenangkan, melibatkan unsur bermain, bergerak, bernyanyi, dan belajar. Beberapa metode yang digunakan untuk pembelajaran anak usia dini yaitu presentasi dan cerita. Metode bercerita merupakan salah satu pemberian pengalaman belajar dengan membawakan cerita kepada anak secara lisan. Cerita yang dibawakan guru harus menarik dan mengundang perhatian anak dan tidak lepas dari tujuan pembelajaran. Kemudian ada karya wisata. Metode karya wisata adalah metode pengajaran yang dilakukan dengan mengajak para siswa atau anak-anak keluar kelas untuk mengunjungi suatu peristiwa atau tempat yang ada kaitannya dengan pokok pembahasan. Lanjut. Kemudian pengawasan. Anak awalnya perlu diperhatikan dan diawasi agar berada di jalan yang lurus dan tidak menyimpang. Kelak, pada saat ia telah mencapai kematangan rohaniah, ia telah memiliki dasar untuk menentukan mana yang benar dan mana yang salah. Contohnya, menjaga anak agar tidak mengucapkan kata-kata kotor, tidak menyakiti atau mengganggu teman. Anak harus berkata jujur dalam bermain. Anak harus mengembalikan barang yang ia pinjam. Keempat, ada keteladanan. Melalui metode ini, para orang tua dan pendidik memberi contoh dan teladan terhadap peserta didik bagaimana cara berbuat dan bersikap mengajarkan sesuatu atau cara beribadah dan sebagainya. Lanjut, Pak. Kelima, ada pembiasaan maksudnya. Supaya pembiasaan dapat lekas tercapai dan baik hasilnya, maka harus memenuhi beberapa syarat. Yang pertama, memulai pembiasaan itu sebelum terlambat.
Jadi sebelum anak punya kebiasaan lain yang berlawanan dengan hal-hal yang akan dibiasakan. Kemudian pembiasaan hendaknya terus-menerus dijalankan secara teratur sehingga akhirnya menjadi kebiasaan yang otomatis. Kemudian pendidikan hendaknya konsisten, bersikap tegas dan tetap teguh terhadap pendirian yang telah diambil. Tidak membiarkan anak melanggar pembiasaan yang telah ditetapkan. Kemudian pembiasaan yang mulanya mekanis harus menjadi pembiasaan yang disertai kata hati anak itu sendiri. Lanjut, Pak. Kemudian ada bermain. Bermain merupakan metode belajar yang terbaik bagi anak usia dini, yaitu dengan menggunakan prinsip bermain sambil belajar yang mengandung arti bahwa setiap kegiatan pembelajaran harus menyenangkan, gembira, aktif, dan demokratis. Bermain merupakan wahana di mana anak mengenal dan memahami dunianya dan dunia orang lain. Lalu ada evaluasi. Ada 3 istilah yang saling berkaitan, yaitu evaluasi, pengukuran atau mensuremen, dan asesmen. Dari ketiga istilah tersebut, yang paling tepat digunakan pada pembelajaran anak usia dini adalah asesmen. Karena asesmen yaitu suatu proses pengamatan, pencatatan, dan pendokumentasian kinerja dan karya siswa serta bagaimana proses ia menghasilkan karya tersebut. Lanjut, Pak. Lalu ada pendidikan agama Islam pada jenjang sekolah dasar. Jenjang sekolah dasar menjadi fondasi awal dalam mengenal secara formal pendidikan agama Islam di pendidikan agama Islam di sekolah. Saat ini pendidikan agama Islam diajarkan di jenjang sekolah dasar dengan menggunakan kurikulum 2013. Perbedaan yang paling jelas pada kurikulum 2013 dengan kurikulum yang sebelumnya adalah sentralisasi penyusunan buku ajar siswa. Buku ajar yang dan dibaca oleh peserta didik disusun langsung oleh pemerintah pusat sebagai pendamping dan penjelasan dan penjelasan buku agar siswa dibuatkan buku pendidik dibuat untuk mengarahkan dan membimbing dan mengeksplorasi buku siswa. Lanjut aja, Pak. Kurikulum 2013 adalah kurikulum terpusat. Pemerintah pusat menyusun kurikulum 2013, sedangkan daerah memberikan pengayaan melalui muatan lokal. Pelaksanaan kurikulum 2013 pada jenjang sekolah dasar dilaksanakan melalui pembelajaran dengan pendekatan tematik atau tematik terpadu dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Pendekatan yang dipergunakan untuk mengintegrasikan kompetensi dasar dari berbagai mata pelajaran interdisipliner, dan multidisipliner, dan transdisipliner. Pembelajaran tematik terpadu adalah pembelajaran terpadu yang menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat memberikan pengalaman bermakna kepada peserta didik. Mata pelajaran di SD diarahkan pada pendekatan tematik integratif, kecuali beberapa mata pelajaran yang berdiri sendiri. Pendidikan agama, termasuk pembelajaran agama Islam, adalah pelajaran yang berdiri sendiri. Serupa dengan mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan, sekalipun demikian, penulis menemukan bahwa buku pendidikan agama Islam di Budi Pekerti atau PAI-BP dituliskan dengan pendekatan apa ketutup, Pak? From Ahmad Said. Aduh. Pendekatan multidisipliner yang diberikan selama 35 menit kali 4 kali jam pertemuan per pekan. Lanjut, Pak. Buku siswa PAI atau buku siswa PAI BP SD dicetak dengan gambar-gambar ilustrasi menarik, sedangkan buku pendidik dicetak dengan penjelasan cukup sistematis dan memberikan arahan agar pendidik mampu mengembangkan pembelajaran. Pendidik diharapkan dapat memperkaya dengan kreasi dalam bentuk kegiatan-kegiatan lain yang bersumber dari lingkungan alam, sosial, dan budaya sekitar. Pendidik dalam proses pembelajaran PAI BP menggunakan buku tersebut diharuskan mampu berperan sebagai
researcher, implementer, adapter, developer, dan model. Peran pendidik yang demikian sentral tergambar dalam tugas pendidik yang harus memperhatikan 5 hal dalam buku ini. 5 hal yang dimaksud adalah proses pembelajaran, berbagai macam penelitian pembelajaran, pengayaan bagi peserta didik yang memiliki kemampuan lebih di atas rata-rata kelas, remedial untuk peserta didik yang dipandang perlu, serta interaksi antara pendidik dan orang tua peserta didik. Lanjut, Pak. Buku ini memuat 5 kategori ruang lingkup kajian pendidikan agama Islam menurut Rianawati. Ruang lingkup kajian pendidikan agama Islam yaitu Al-Quran, Akidah, Akhlak, Fikih atau Ibadah, dan Sejarah Kebudayaan Islam. Atau kita singkat itu SKI ya. Pendapat Rianawati memerlukan kajian ulang. Pembahasan tentang fikih atau ibadat dapat dimasukkan pada ruang lingkup akhlak, yaitu akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, akhlak terhadap diri sendiri, akhlak terhadap sesama, dan akhlak terhadap lingkungan. Ini yang di slide kita ini ada untuk kategori yang jenis pembelajarannya ya. Bisa dilihat langsung. Lanjut aja, Pak. Terkait materi akidah, PAI-BP dalam mengajarkan pengetahuan tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sifat wujud, Maha Esa atau Al-Malik, 2 kalimat syahadat atau Al-Khaliq dan As-Salam untuk kelas 2, Maha Pemberi, Maha Mengetahui, Maha Mendengar untuk kelas 3, Al-Basir, Al-Adil dan Al-Azim kelas 4, Al-Mum'id, Al-Hayyu, Al-Qayyum, Al-Ahad kelas 5, As-Samad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, Al-Baqi untuk kelas 6. Selain pembelajaran beriman kepada Allah, buku ini juga mengajarkan beriman kepada Rasulullah, iman kepada malaikat untuk kelas 4, iman kepada kitab suci untuk kelas 5, iman kepada hari akhir, serta iman kepada qada dan qadar. Terkait iman kepada Rasulullah, buku ini memberikan cerita singkat para nabi dan rasul. Nama-nama nabi dan rasul yang dituangkan dalam buku ini adalah Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud untuk kelas 1, Nabi Soleh, Nabi Yakub. Yang ini aja langsung semua nabi sebenarnya diajarkan gitu aja. Berarti lanjut aja, Pak. Pengenalan nama-nama Nabi dan Rasul tampak kurang mendalam. Nabi dan Rasul dikenalkan melalui sikap dan berhubungan dengan tema subbab pembahasan. Misalnya, Nabi Daud dikenalkan sebagai sosok pemberani, Nabi Yunus dikenalkan sebagai sosok yang bertanggung jawab, dan sebagainya. Sebagai pembelajaran di atas, pendidikan akhlak cukup banyak diajarkan oleh PAI-BP, PB melalui buku-buku ini. Di kelas 1, peserta didik diajarkan kasih sayang melalui cerita kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad SAW. Mereka juga diajarkan tentang rajin belajar, berkata baik, hormat dan patuh, mensyukuri karunia pemberian, pemaaf, jujur, percaya diri. Dalam hal ibadah, peserta didik kelas 1 diajarkan tata cara bersuci, sholat wajib, dan mengkaji di lingkungan sekitar. Pendidikan akhlak terhadap sesama menjadi penekanan yang sangat mendasar dan mengalami porsi besar dalam PAI-BP ini. Sikap-sikap sesuai seperti peduli lingkungan, kerjasama, tolong-menolong, kasih sayang sesama, dan ini semua ini semuanya diajarkan untuk sekolah dasar atau SD ya, mulai dari kelas 2 sampai kelas 6. Lanjut ya, Pak. PAI-BP saat ini memberikan porsi lebih banyak pada pendidik. Pendidik terlibat dalam melaksanakan dan melakukan penilaian terhadap proses pembelajaran PAI-BP. Pendidik diharuskan mampu memahami setiap bab yang berisi kompetensi inti, kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, proses pembelajaran, penilaian, pengayaan, remedial, dan interaksi antara pendidik dan orang tua. Pendidik juga harus mampu memahami karakteristik peserta didik untuk dapat melakukan proses pembelajaran, penilaian, pengayaan, dan remedial yang tepat.
Sistematika demikian memungkinkan peserta didik mengalami capaian hasil pembelajaran PAI-PB dalam 5 hal. Pertama, peserta didik mampu mengamalkan praktik ibadah di masa depan sesuai dengan pengalaman belajar yang dilalui. Kedua, peserta didik memperoleh pengetahuan tambahan tentang PAI-PB sesuai pengalaman belajarnya. Ketiga, peserta didik memandang pendidik sebagai orang yang memiliki pengetahuan dan pengalaman agama lebih baik. Keempat, peserta didik menjadi pribadi pasif dalam menggali pendalaman ilmu agama Islam. Kelima, suasana belajar PAI-PB terbatas pada pembelajaran di kelas. Lanjut ya, Pak. Komunikasi orang tua dengan anak. Nah, untuk komunikasi merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan sehari-hari. Komunikasi tersebut terjadi dalam bentuk komunikasi verbal maupun non-verbal. Komunikasi bisa terjadi dimanapun, lingkungan keluarga adalah salah satunya. Keluarga memiliki dua komponen utama, yakni orang tua dan anak. Dalam tinjauan pedagogis, orang tua merupakan pendidik utama dan pertama bagi anak-anak mereka. Dan orang tualah anak mula-mula menerima pendidikan. Orang tua mendidik anak-anaknya mulai dari lahir, bahkan hingga anak-anak dewasa pun orang tua masih berhak memberikan nasihatnya kepada anak-anak sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 36. Al-Qur'an sunnah adalah sumber utama agama Islam yang merupakan sebuah agama yang ajarannya mulia, komprehensif dan universal. Ajaran-ajaran agama Islam yang mulai tersebut ditransfer dan ditanamkan kepada anak melalui pendidikan yang diberikan di keluarga oleh orang tua dengan komunikasi yang harmonis. Komunikasi yang harmonis antara orang tua dan anak. Pendidikan dapat berlangsung dengan baik, pendidikan umum dan agama. Utamanya pendidikan agama di mana Al-Qur'an dan Sunnah sebagai sumber utamanya. Lanjut, Pak. Terdapat banyak ayat Al-Quran yang terdapat komunikasi di dalamnya. Salah satu proses komunikasi yang terdapat dalam Al-Quran adalah komunikasi antara Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Di dalamnya juga memiliki makna dan nilai-nilai dari proses komunikasi itu. Dalam kacamata Islam, komunikasi yang baik adalah sesuai dengan etika Islam. Etika komunikasi dalam Islam dibagi menjadi dua, yaitu etika komunikasi transendental atau hablum minallah, dan komunikasi insani atau hablum minan nas. Etika komunikasi transendental adalah suatu etika komunikasi yang berhubungan dengan sikap dan perilaku manusia ketika berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan etika berkomunikasi insani adalah etika komunikasi yang berhubungan dengan sikap dan perilaku manusia ketika berkomunikasi antar individu dan kelompok. Lanjut. Etika komunikasi dalam Islam dibangun berdasarkan petunjuk Al-Quran dan Sunnah. Islam mengajarkan berkomunikasi dengan penuh adab. Terdapat 6 prinsip etika komunikasi dalam Islam, yaitu prinsip qaulan qariman, prinsip qaulan sadidah, prinsip qaulan ma'rufah, prinsip qaulan baligha, qaulan layyina, atau perkataan yang lembut. Yang keenam, kaulan maisurah atau perkataan yang pantas. Yang terakhir ada kaulan maisurah. Maaf, kita ulang. Ini masih, Pak. Terdapat beberapa teori tentang pola komunikasi. Pola komunikasi di dalam keluarga seringkali berkisar seputar model stimulus respon, model ABX, dan model interaksional. Pertama, model stimulus respon atau SR dianggap sebagai proses pertukaran atau pemindahan informasi atau gagasan. Proses ini bersifat imbal balik dan memiliki efek. Kedua, model ABX yakni menggambarkan seseorang atau A menyampaikan informasi kepada seseorang lainnya, atau B mengenai sesuatu atau X. Ketiga, model interaksional menyatakan bahwa proses komunikasi digambarkan sebagai pembentukan makna, yakni penafsiran atas pesan atau perilaku orang lain oleh peserta komunikasi.
pada jenis komunikasi interaktif, suasana dialog lebih terbuka, ya, yang aktif, yang tidak hanya orang tua ke anak, akan tetapi juga anak ke orang tua. Bayu, tolong lanjut lagi, Bayu lah. Lanjut, Bayu. Bayu, lanjutkan, Sobat. Kedudukan orang tua dalam Islam. Orang tua adalah pendidik dalam keluarga. Orang tua merupakan pendidik pertama dan utama bagi anak-anak mereka. Dari merekalah anak awal mulanya menerima pendidikan. Bentuk pertama dari suatu pendidikan terdapat dalam keluarga. Rasa cinta dan kasih sayang yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada orang tua secara psikologis mampu membuat orang tua bersabar, memelihara, mengasuh, mendidik anak serta memperhatikan segala kemasalahannya. Jadi orang tua bersabar dalam mendidik anak. Orang tua memiliki tanggung jawab memelihara dirinya dan keluarganya agar selamat dari api neraka. Perintah yang asupilatif ini tertuang dalam salah satu firman-Nya. Lanjut palah, kada jelas tulisannya. Tanggung jawab orang tua dalam mendidik anak-anaknya memang tidak ringan. Sikap orang tua harus mencerminkan akhlak yang mulia, yakni orang tua harus mencontohkan dulu akhlak yang mulia. Orang tua seharusnya memberikan contoh yang baik bagi anak dalam keluarga. Pembentukan budi pekerti adalah tujuan utama dalam pendidikan agama Islam. Akhlak dulu diutamakan. Karena dengan budi pekerti tersebutlah tercermin pribadi yang mulia. Sedangkan pribadi mulia itulah yang ingin dicapai dalam mendidik dalam keluarga. Ketiga, peran dan fungsi guru pendidikan agama Islam. Seorang guru memegang peran yang sangat penting dalam belajar mengajar. Di pundaknya terpikul tanggung jawab utama keefektifan seluruh usaha pendidikan dalam rangka membentuk manusia yang terampil dan berbudi luhur. Lanjut, Pak. Menurut Hamalik, guru dapat melaksanakan perannya yaitu sebagai fasilitator yang menyediakan kemudahan bagi siswa untuk melakukan kegiatan belajar. Kedua, sebagai pembimbing yang membantu siswa mengatasi kesulitan dalam proses belajar. Ketiga, penyediaan lingkungan yang berupaya menciptakan lingkungan yang menantang siswa agar melakukan kegiatan belajar. Keempat, sebagai komunikator yang melakukan komunikasi dengan siswa dan masyarakat. Ya, bisa dilanjut, Pak. Terlalu banyak. Dari penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa peran guru sangatlah penting dalam pendidikan. Karena yang membantu siswa mengatasi kesulitan dalam proses belajar yang berupaya menciptakan lingkungan yang menantang siswa agar melakukan kegiatan belajar adalah guru. Peran guru memang tidak mudah karena segudang tanggung jawab harus dipikulnya. Ia bertanggung jawab terhadap tugasnya dan ia juga harus memiliki pesan moral yang mampu dan pantas diteladani oleh orang lain. Dan yang lebih penting dari semua itu adalah guru memegang amanah yang harus dipikulnya dan bertanggung jawab atas segala amanat kepadanya. Dan berarti apabila ia menyia-nyiakan amanah itu sama artinya dengan mengkhianati profesinya, tanggung jawabnya, dan mengkhianati Allah Subhanahu wa taala. Lanjut, Pak. Fungsi guru PAI. Undang-Undang Guru dan Dosen menyatakan bahwa guru sebagai tenaga profesional sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 2 ayat 1 berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran guru sebagai agen pembelajaran untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. Pendidikan agama Islam mempunyai fungsi sebagai media untuk meningkatkan iman dan takwa Allah kepada Allah Subhanahu wa taala serta sebagai wahana pengembangan sikap keagamaan dengan mengamalkan apa yang telah didapatnya dari proses pembelajaran agama Islam. Zakaria Derajat berpendapat dalam bukunya Metodik Khusus Pengajaran Agama Islam bahwa sebagai sebuah bidang studi di sekolah,
pengajaran agama Islam mempunyai 3 fungsi. Yang pertama, menumbuhkan rasa keimanan yang kuat. Kedua, mengembangkan kebiasaan dalam melakukan amal ibadah, amal soleh dan akhlak yang mulia. Ketiga, menumbuh kembangkan semangat untuk mengolah alam sekitar sebagai anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Lanjut, Pak. Dari pendapat di atas dapat diambil beberapa hal tentang fungsi dari pendidikan agama Islam yang dapat dirumuskan sebagai berikut. Pertama, pengembangan, yaitu meningkatkan keimanan dan ketakwaan siswa kepada Allah Subhanahu wa taala yang ditanamkan dalam lingkungan pendidikan keluarga. Kedua, pengajaran, yaitu untuk menyiapkan pengetahuan keagamaan yang fungsional. Ketiga, penyesuaian, yaitu menyesuaikan diri dengan lingkungan, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial, dan dapat bersosialisasi dengan lingkungannya sesuai dengan ajaran Islam. Keempat, pembiasaan, yaitu melatih siswa untuk selalu mengamalkan ajaran Islam, menjalankan ibadah dan berbuat baik. Di samping fungsi-fungsi tersebut di atas, hal yang sangat perlu diingatkan bahwa pendidikan agama Islam merupakan sumber nilai, yaitu memberikan pedoman hidup bagi peserta didik untuk mencapai kehidupan yang bahagia di dunia dan di akhirat. Dari penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa fungsi guru dalam pendidikan agama Islam adalah sebagai agen pembelajaran bagi siswa demi meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala serta untuk mencapai kehidupan kebahagiaan dunia dan akhirat. Ya, lanjut, Pak. Ketiga, tugas guru pendidikan agama Islam. Guru adalah figur seorang pemimpin. Guru mempunyai kekuasaan untuk membentuk dan membangun kepribadian anak didik menjadi seseorang yang berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Itu tadi tugas guru. Mendidik, mengajar, dan melatih anak didik adalah tugas guru sebagai profesi. Tugas guru sebagai pendidik berarti meneruskan dan mengembangkan nilai-nilai hidup kepada anak didik. Tugas guru sebagai pengajar berarti meneruskan dengan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi kepada anak didik. Tugas guru sebagai pelatih berarti mengembangkan keterampilan dan menerapkannya dalam kehidupan demi masa depan anak didik. Hal ini sesuai dengan firman Allah Ta'ala yang berbunyi, Qala lahu Musa hal at-ta'bi'u ta'bi'ik ala anta'li mahim mimma amilata rushd. Artinya Musa berkata kepada Khidir, bolehkah aku mengikutimu supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadaku. Yaitu tadi di surah Al-Kahfi yang sering kita baca pada malam Jumat. Lanjut, Pak. Ayat di atas menjelaskan aspek pendidikan bahwa seorang pendidik hendaknya menuntut anak didiknya. Dalam hal ini menerangkan bahwa peran seorang guru adalah sebagai fasilitator, pembimbing, dan yang lainnya. Peran tersebut dilakukan agar anak didiknya sesuai dengan yang diharapkan oleh bangsa, negara, dan agamanya. Memberi tahu kesulitan-kesulitan yang akan dihadapi dalam menuntut ilmu. Hal ini perlu karena zaman akan selalu berubah seiring berjalannya waktu. Dan kalau kita tidak mengikutinya, maka akan menjadikan anak yang tertinggal, mengarahkannya untuk tidak mempelajari sesuatu jika sang pendidik mengetahui bahwa potensi anak didiknya tidak sesuai dengan bidang ilmu yang akan dipelajarinya. Guru harus dapat menempatkan diri sebagai orang tua kedua, orang tua di sekolahan atau di kampus. Dengan mengembangkan tugas yang dipercayakan orang tua kandung atau wali anak dalam jangka waktu tertentu untuk pemahaman terhadap jiwa dan watak
dan watak anak didik diperlukan agar dapat dengan mudah memahami jiwa dan watak anak-anak didik. Begitulah tugas guru sebagai orang tua kedua. Setelah orang tua, anak didik di dalam keluarga, di keluarga dan di rumah. Lanjut, Pak. Sebagai pengajar, guru mempunyai tugas menyelenggarakan proses pembelajaran mengajar. Tugas guru ini merupakan porsi terbesar dari potensi keguruan. Dan pada porsi ini, garis besarnya meliputi 4 pokok. 4 pokoknya, pertama, menguasai bahan pelajaran. Kedua, merencanakan program belajar mengajar. Ketiga, melaksanakan, memimpin, dan mengelola proses pembelajaran belajar mengajar, serta menilai kegiatan belajar. Tadi porsi terbesar yang harus dimiliki oleh seorang guru. Di samping tugas pokok guru sebagai pengajar, seorang guru memiliki tugas sebagai administrator yang mencakup ketelaksanaan bidang pengajaran dan ketelaksanaan pada umumnya seperti mengelola sekolah, memanfaatkan prosedur dan mekanisme pengelolaan tersebut untuk melancarkan tugasnya, dan serta bertindak sesuai etika dalam jabatan. Selain tugas-tugas di atas, guru juga mempunyai tugas sebagai pembimbing. Tugas memberikan bimbingan kepada pelajar dan memecahkan masalah yang dihadapinya. Sebab proses belajar mengajar berkaitan erat dengan berbagai masalah di luar kelas yang sifatnya non-akademis. Lanjut, Pak. Ya, ini penutup lah. Berdasarkan kajian buku penelitian agama Islam PAI dan Budi Pekerti ya, PAI BP, corak agama Islam pada jenjang sekolah dasar dapat disimpulkan sebagai berikut. Kesimpulan pertama, pendidikan agama Islam bercorak moderat. Peserta didik diajak untuk mempelajari ajaran Islam yang santun dalam menyikapi banyak hal. Yang kedua, peserta didik diajarkan PAI dalam lingkungan akhlak terhadap sesama lebih besar porsinya dibanding dengan akidah, akhlak dulu. Sejarah kebudayaan Islam serta akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, diri sendiri dan lingkungan alam. Ketiga, pendidikan diposisikan sebagai pribadi yang memahami dan memiliki wawasan luas tentang Al-Qur'an dan ajaran-ajaran Islam dasar yang akan diajarkan. Pendidik juga diporsikan sebagai pribadi yang memahami terhadap pengembangan potensi peserta didik, sumber-sumber belajar, dan membentuk lingkungan kondusif untuk belajar dengan kompeten. Demikian, pendidik diharapkan mampu menjaga orisinalitas akidah, kreatif, memiliki wawasan luas, mampu memanfaatkan budaya dan kekayaan alam lokal. Dan keempat, yang terakhir, penilaian terhadap perkembangan penguasaan sikap spiritual dan sikap sosial peserta didik masih perlu pengembangan. Penilaian sikap spiritual dan sikap sosial masih perlu penjelasan yang lebih mendalam karena penilaian yang telah disediakan masih dominan pada aspek pengetahuan dan keterampilan. Artinya, porsi penilaian sikap spiritual dan sikap sosial seharusnya diperankan oleh pendidik PAI BP masih relatif sedikit. Habis ada, Pak. Itu tadi beberapa penjelasan dari kawan-kawan kita. Saya sedikit menambahkan, ada beberapa yang perlu saya tambahkan di sini. Yang pertama, masalah ini saya ingin sedikit menjelaskan masalah kurikulum. Kan kurikulum kita awalnya itu kurikulum KTSP, ya kan? Nah, kemudian beberapa tahun kemudian berpindah lagi menjadi K13.
Kemudian K13 ini sempat juga bertahan hingga 2000 sampai sekarang ya, sampai sekarang. Namun kurikulum ini juga akan diubah lagi kayaknya wallahu a'lam apakah akan diubah atau seperti apa. Kurikulum menjadi sekolah merdeka kalau nggak salah itu. Apakah itu akan disepakati oleh pemerintah? Wallahu a'lam, itu masih wacana, masih ini. Tapi masalah kurikulum itu katanya Pak Nadiem itu yang saya tahu hanya beberapa saja yang mengalami perubahan, namun isinya K13 ini sudah mumpuni. Kenapa? Karena di situ ada sistem integrasi kompetensi dasar ya. Program mengintegrasikan kompetensi dasar dari berbagai mata pelajaran, yaitu dengan cara apa? Dengan cara interdisipliner, dengan cara memadukan interdisipliner, itu ada dua ya, interdisipliner, multidisipliner, dan transdisipliner. Maksudnya seperti apa? Maksudnya memadukan berbagai macam ilmu pengetahuan, berbagai macam rumpun ilmu ya, rumpun ilmu dalam satu tema. Makanya K13 ini cenderung pembahasannya itu tematik. Kenapa? Karena satu tema itu bisa beberapa ilmu pengetahuan yang ada di dalamnya sana. Bisa itu ilmu sosiologi, karena di situ antropologinya ada, kemudian ilmu lingkungannya ada, kemudian ilmu sosialnya ada juga, dan juga bagaimana cara kita dalam merawat lingkungan itu juga ada. Nah, dengan cara seperti ini, pembelajaran tematik terpadu adalah pembelajaran yang menggunakan tema ya kan untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat memberikan pengalaman yang bermakna. Istilahnya itu satu tema itu bisa beberapa mata pelajaran yang dapat gitu anak, sehingga apa? Sehingga dia tidak lagi terfokus pada satu pembelajaran, dan dia dapatkan dalam pembelajaran itu menjadi beberapa tema jadinya itu. Nah, tidak terkecuali ya. Nah, kecuali ilmu agama. Nah, ilmu agama itu dia bisa berdiri sendiri katanya tadi. Kenapa? Karena itu berkaitan dengan hal-hal perihal ibadah. Oleh sebab itu, yang 3 dasar dalam materi itu harus dikuasai oleh para guru. Artinya, guru itu tidak hanya mengajarkan apa yang ada di dalam buku, tetapi juga dia mengajarkan apa yang ada di dalam pikiran guru dan pengalaman guru itu sendiri. Sehingga apa? Sehingga peserta didik itu pemahamannya tidak terfokus pada buku, tidak stagnan jadinya. Nah, jadi buku itu sebagai pedoman, kemudian pengalaman yang ada dalam diri guru itu sebagai perpaduan antara realisasi apa yang ada di dalam buku itu. Jadi guru itu harus memberikan contoh, istilahnya tadi ilustrasi lah ya, ilustrasi kepada anak murid untuk supaya mereka mempersiapkan kebutuhan dalam kehidupan beberapa tahun ke depannya nanti. Tuh. Makanya seorang guru itu berat tugasnya. Kenapa? Karena dia tadi tidak hanya memberikan suatu transfer ilmu, tetapi juga dia menjadi pendidik ya, menjadi pembuat karakter seorang anak itu sendiri. Terlebih ya bagi perempuan yang akan mendidik anak di rumah. Sebab apa? Sebab pendidikan pertama itu adalah pendidikan yang didapat pada orang tuanya. Jadi di sekolah itu hanya pendidikan kedua saja. Nah, namun yang lebih banyak anak-anak itu nanti yang mendidiknya adalah orang tua. Dari janin sudah bisa dididik hingga lahir, hingga dia meranjak jadi anak-anak, kemudian dewasa, dia itu lebih cenderung kepada orang tua nanti, terlebih perempuan. Itu kemudian seorang guru itu tidak harus menjadi juga mengadaptasikan, pembentuk dan sebagainya
model dalam suatu pendidikan itu sendiri. Dan terlebih di situ adalah pendidikan akhlak ya. Kenapa pendidikan akhlak itu? Karena pendidikan akhlak itu merupakan bagian dari yang terpenting. Meskipun orangnya itu tinggi ilmunya tetapi tidak ada akhlaknya, dia tidak akan dianggap sebagai orang yang berilmu. Kenapa? Karena akhlak ya, akhlak atau perangai itu merupakan bagian pengamalan dari ilmu pengetahuan itu sendiri. Kalau orangnya itu sedikit ilmunya tapi dia mengamalkan, itu akan lebih tinggi derajatnya daripada orang yang berilmu yang tidak mengamalkan atau yang tidak berakhlak itu sendiri. Makanya kan pendidikan akhlak terhadap sesama menjadi penekan yang sangat mendasar. Akhlak itu ada beberapa ya, macam-macam. Akhlak kepada orang tua, akhlak kepada orang yang lebih muda, akhlak kepada sesama teman, akhlak kepada Allah, akhlak kepada lingkungan, dan semua itu biasanya dalam kurikulum K13 itu dia lebih cenderung tematik atau terintegrasi dengan satu materi, biasanya seperti itu. Bentar. Nah, kemudian ada lagi komunikasi ya. Pola-pola komunikasi juga penting. Sebab apa? Sebab komunikasi verbal itu sebagai kita pengajaran langsung dari murid. Sedangkan non verbal itu adalah komunikasi yang tidak langsung. Dengan kata lain, kita hanya memberikan contoh langsung dan anak langsung melihatnya. Itu non verbal. Macam-macam non verbalnya nanti seperti apa. Dan biasanya anak-anak itu lebih cenderung menangkap pengetahuan ya, menangkap pengetahuan yang sifatnya non verbal. Kenapa? Karena dia langsung melihat tuh, daripada pengetahuan yang verbal tadi. Kadang-kadang juga kita memberikan suatu pengetahuan atau komunikasi dengan anak itu dengan cara verbal. Kadang-kadang anak itu bisa tersinggung, bisa anaknya atau seperti apa. Nah, itu juga membuat suatu traumatis psikologis dalam diri anak. Jadi, jangan sampai hal-hal sedemikian itu terjadi. Nah, dalam kacamata Islam itu setidaknya ada dua ya, hablum minallah, hablum minannas. Gitu. Tapi dengan perkembangan perkembangan ilmu dan zaman itu sendiri, tidak hanya dua ini, tetapi ada tiga, yaitu hablum minal alam. Bagaimana cara etika kita dalam merawat lingkungan, membiasakan buang sampah pada tempatnya, kemudian membiasakan hidup bersih, membiasakan hidup rapi, itu bagian dari menjaga lingkungan sekitar. Bagaimana dia merawat lingkungan sekitar. Artinya apa? Tidak hanya hubungan dengan Allah dan manusia, hubungan Allah itu pasti ya, seperti sholat 5 waktu, sholat sunat, dan baca Quran, dan macam-macam. Sedangkan hablum minannas itu bagaimana cara menghargai hak asasi manusia atau cara menghargai harkat martabat sesama manusianya. Nah, dan itu juga menjadi beberapa terpilih lagi menjadi beberapa aspek nanti. Tuh. Kemudian di sini ada prinsip-prinsipnya sudah dijelaskan, ada kaulan karima, kaulan syarida, kaulan ma'rufah. Nah, seperti itu. Dan kedudukan orang tua di dalam Islam itu sangat penting. Kenapa? Karena tanggung jawabnya itu sangat berat ya. Dan dia harus menjaga keseluruhan dari keluarganya dari azab api neraka itu sendiri. Ku anfusikum wa ahlikum naro. Gitu. Nah, sini ada peran guru. Peran gurunya juga bagian dari penting dalam sarana pendidikan. Supaya apa? Supaya anak-anak itu tidak terfokus pada satu pembelajaran saja. Nah, seperti itu. Bentar ya. Itu peran guru juga. Dan peran guru juga di sini penting ya. Penting kenapa? Tidak hanya tadi mentransfer ilmu, tetapi juga sebagai pembentuk karakter, itu yang penting ya. Nah, dalam pembentukan karakter itu juga guru harus
Jangan sampai menginginkan kehendak kita, oh anak ini harus seperti ini, jangan. Jadi itu akan bertentangan nanti dengan seandainya kita ingin karakter anaknya menjadi pintar, sedangkan anaknya itu jiwanya di seni, jangan sampai itu dikekang dia dalam jiwa seninya. Kita sebagai guru itu harus bisa melihat potensi yang ada dalam diri anak. Oh ini anak ini kemana sih sebenarnya? Ketika dia pintarnya ke sini, maka arahkanlah dia ke seni dan uh, apa berikan dia nilai-nilai kesenian. Sedangkan kalau anak ini cenderungnya ke sains, maka arahkan dia dan dengan pondasi-pondasi yang Islam. Itu. Jadi guru harus bisa melihat watak anak itu sendiri. Arahnya kemana. Mungkin itu saja tambahan dari saya. Apabila ada pertanyaan silahkan. Nanti akan saya jawab langsung. Silahkan kalau ada pertanyaan. Ada yang hendak ditanyakan kah dulu? Dan ada yang ingin ditanyakan? Kita orangnya ada 17 ya. Ada 17. Satu yang nggak hadir berarti. Tadi sudah izin dia. Ada yang ingin ditanyakan, silakan.